إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah azani Allah wa iyyakum jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di dalam bulan Dzulhijjah, salah satu dari hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Kata Allah wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan malam yang ke-10 atau malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap dan juga demi bilangan witir atau bilangan ganjil. Yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan yang dimaksud dengan asy-syaf'i yaitu bilangan genap, yaitu hari raya Idul Adha. Sedangkan yang dimaksud dengan wal watr adalah hari Arafah. Dan bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang tidak dibolehkannya kaum muslimin untuk berperang, harus melakukan gencatan senjata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Allah katakan inna iddatus syuhuri indallahi 12 fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara itu telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan Allah katakan minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ketiganya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, ini merupakan bulan-bulan haram yang dimana kaum muslimin dilarang untuk berperang, kecuali kaum muslimin tiba-tiba diperangi oleh musuh, maka tidak boleh lari dari medan peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Allah, "Fala tuzlamu fihinna anfusakum." Jangan kau zalimi diri kamu di dalam bulan tersebut. Artinya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa pada bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan dosa tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut, berbeda dengan bulan-bulan selain bulan haram. Allah mengatakan, wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum
perangilah orang-orang musyrik kalau mereka memerangi. Tapi asalnya harus kaum muslimin harus melakukan gencatan senjata. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah mengetahui bagi orang dan Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita melihat perjalanan sejarah di mana kaum muslimin pada bulan haram ini telah melakukan gencatan senjata untuk tidak berperang, karena di situ juga ada larangan. Wala tuzlamuna anfusakum. Karena dikhawatirkan dalam peperangan itu terjadi khilaf dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala larang untuk berperang pada bulan haram ini. Lalu apa yang menjadi urgensi bagi kita saat ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, lebih khusus adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan juga Abu Daud serta Ibnu Majah. Bahkan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin 'amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang seorang melakukan amal kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ayyamul 'ashr, kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masih ada kesempatan kurang lebih 5 atau 6 hari lagi ke depan. Lalu sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah, kata sahabat, "Walau jihad fi sabilillah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala walal jihad fi sabilillah." Ya, walaupun jihad fi sabilillah itu kalah amalannya dengan seorang melakukan amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalik bi syai'in. Kecuali orang itu jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan dirinya dan enggak pulang kembali, artinya ia mati di medan jihad. Lalu ini lebih mulia dari orang yang melakukan amal kebaikan di 10 bulan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada nabinya untuk disampaikan kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Bahkan di dalam bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan adanya kurban. Makanya hari raya kurban sering dinamakan dengan Aidul Adha atau hari raya kurban. Di mana kaum muslimin disyariatkan bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji untuk melaksanakan kurban bagi yang mampu. Hukumnya adalah sunnah akadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu. Bahkan kata Rasulullah SAW, bagi mereka yang mampu tidak mau melakukan kurban, silakan untuk pergi dari tempat sholat kami. Artinya Islam sangat menekankan ibadah yang satu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat. Yaitu ada ulama yang mengatakan fasholli di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, setelah itu kalian berkurban. Maka bagi kaum muslimin yang memang memiliki kemampuan untuk ambil bagian dan ibadah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya ibadahku dan sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena inti penyembelihan itu, ya, bagaimana kita mampu untuk mengeluarkan harta kita, mensedekahkan harta kita, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengalirnya darah. Maka tidak boleh ketika kita menyembelih hewan kurban dipalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Maka kata para ulama, barang siapa memalingkan ibadah kurban, penyembelihan tadi kepada selain Allah, ia serahkan ibadah itu kepada penghuni gunung di sana, penghuni laut di sana, atau kuburan yang dikeramatkan, maka kata para ulama batal Islamnya, ia tuh jatuh ke dalam kesyirikan. Wa iyadu billah. Dan disarankan juga bagi kita untuk bertakbir secara
secara umum takbir. Boleh kita bertakbir dari semenjak masuknya tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 sampai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 boleh kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh disunahkan kita untuk bertakbir, berzikir, bersedekah, melakukan amal-amal kebaikan yang kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul katakan nanti akan dilipat gandakan amal-amal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini Nabi SAW juga menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah. Di mana kata beliau SAW, yaitu hari Arafah adalah hari ke-9 hitungan 10 terakhir di bulan Zulhijjah. Atau mereka yang sedang wukuf di sana di Arafah, maka itu merupakan hari Arafah bagi mereka. Kata Nabi SAW tentang keutamaan hari Arafah, yukaffaru sanata madiyah al-baqiyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 365 hari dikali 2 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar tetap dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengulangi dosa tersebut. Dia mengazamkan dalam diri untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan ia tidak akan berkumpul dengan orang-orang pelaku dosa tersebut. Keutamaan yang kedua, kata Nabi SAW, "Ma min yaumin aktsara min an yuntiqu Allah fihi abadan minan nar min yaumin Arafah." Tidaklah Allah jauhkan neraka, azab neraka itu sejauh-jauhnya kecuali pada saat hari Arafah. Dalam hadis lain Nabi katakan bahwa syaitan itu merasa kecil, merasa dihinakan, merasa dilecehkan pada saat hari Arafah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Afdhalud du'a du'a'u yaumil Arafah." Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan kata Nabi SAW, aku dan para nabi sebelumku melazimkan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada saat hari Arafah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sebelum saya tutup khutbah yang kedua ini, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa keutamaan tentang kemuliaan dan keagungan hari 10 hari dalam bulan Zulhijjah tersebut. Yang pertama, bahwa pada saat di hari Arafah di zaman Nabi SAW diturunkanlah ayat pamungkas di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya ini kepada kita, yaitu pada hari Arafah, pada peristiwa Hajjatul Wada. Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmat kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan pada hari ini aku telah ridho Islam itu sebagai agama kalian. Ini poin yang penting dari peristiwa Hajjatul Wada atau peristiwa hari Arafah atau peristiwa Zulhijjah. Yang kedua, kata Nabi SAW, perbanyaklah bertalbiyah. Berbanyaklah bertalbiyah atau perbanyaklah, bagi kita di sini berbanyaklah takbir. Ya, takbirnya tidak perlu rame-rame di masjid, tapi cukup Allahu Akbar. Karena ini sunnah Nabi SAW. Ini poin-poin penting.
Dan yang penting sekali lagi adalah manfaatkan waktu yang sedikit ini, pisahkan uang kita, pisahkan dana kita untuk berkurban di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu dan juga memberikan kita keberkahan, memberikan kita keselamatan, memberikan kita peluangan waktu untuk bisa hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua apa yang kita niatkan dan apa yang akan kita laksanakan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم اغفر لنا والمسلمين، اللهم بارك لنا والمسلمين، اللهم عزة الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.